Pagi, Pagi, Pak. Pagi, pagi Pak. Pak, Pagi, pagi, Pak. Pagi pagi, Pak, pagi, Pak. hadir, Pagi, hadir, pagi hadir Pak, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. pagi, Pagi. Pak. pagi Pak, pagi Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pagi Pak. Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, semoga sehat semua ya. Ya, pagi, Bapak. Ya, terima kasih Pak. Oh Pagi, ya, Pak. sehat. Oke, baik. Eh, Sebelum kita Pagi. mulai, Pak. perkenalkan, nama saya Adi Astawan, selaku Ketua Pelaksana Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Pariwisata Bali tahun akademik 2025-2026. Untuk memulainya, izinkan Pak Adi untuk menyambut kalian dengan Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, Shalom, nama mulia salam kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah memenuhi undangan kami, Panitia Pensisba SMM Poltek Parbali, yang mana sosialisasi pagi ini tentunya kami ingin membuat pelaksanaan kegiatan SMM berjalan dengan lancar dan tentunya adik-adik juga nanti tidak ada kendala dalam pelaksanaan ujian SMM. Baik, seperti yang adik-adik sudah uh, lalui untuk yang proses yang pertama tentunya adalah proses registrasi. Terima kasih adik-adik sudah melakukan proses registrasi dan juga sudah melakukan untuk yang namanya untuk upload kesehatannya deh ya. Jadi sudah Anda sudah Anda lakukan untuk yang upload kesehatannya. Kemudian sebagai informasi kami sudah melakukan verifikasi terkait dengan dokumen yang sudah Anda kirimkan. Nanti silakan dicek kembali kira-kira ada catatan apa tidak dari tim kami untuk dokumen awal Anda. Nah, untuk informasi berikutnya adalah ingin Pak disampaikan bahwa untuk ujian seleksi nanti kita akan laksanakan ada dua. Jadi yang pertama adalah tes psikotes dan bahasa Inggris. Kemudian ada untuk seleksinya itu untuk ujian wawancara adik-adik. Itu yang akan kita akan lalui dan tentunya penekanan dari Pak Adi adalah nanti Anda jangan sampai salah melihat informasi terkait dengan kapan Anda akan ujian, kemudian di mana, ruangan mana, jam berapa deh ya. Nah, pada saat nanti untuk ujian, harapan kami nanti adik-adik juga jangan lupa untuk membawa kartu peserta seleksi Anda. Ya, itu sangat penting nanti karena kita akan melakukan verifikasi pada saat Anda ikuti ujian. Untuk lokasi seleksi berada di kampus kami, di Kampus Politeknik Pariwisata Bali. Nanti silakan adik-adik dapat mengunjungi kampus kami mungkin setelah dari sosialisasi ini sekalian jalan-jalan karena kita akan libur lama deh ya. Jadi silakan mengunjungi kampus kami, kemudian melihat-lihat fasilitas, kemudian nanti untuk ujiannya di hari Senin ataupun nanti melalui website SMM ini akan kami sampaikan di mana nanti ruang ujiannya, termasuk juga jadwal seleksinya, kemudian yang lainnya deh ya, sehingga nanti tidak terlambat. Untuk ujian SMM ini tentunya seperti yang adik-adik ketahui bersama, kita akan ada tiga jenis adik ya. Ada yang seleksi reguler, kemudian ada yang seleksi prestasi, dan ada yang kewirausahaan. Masing-masing jalur ini berbeda-beda hari pelaksanaan dan jamnya. Jadi mohon dipastikan kembali nanti Anda memilih jalur yang mana. Baik, kemudian nanti pada saat Anda mengikuti ujian, nanti jangan lupa, ya, jadi Anda kami minta karena kita adalah ujiannya sifatnya online lokasi, jadi Anda diharapkan nanti membawa device sendiri, device masing-masing, yaitu berupa laptop atau notebook yang memudahkan Anda untuk bekerja tentunya. Itu yang harapan kami. Saya kiranya nanti Anda terbiasa menggunakan mouse, ya silakan dibawa tentunya jangan lupa mousepad-nya.
Kemudian charger jangan lupa karena kita akan melaksanakan ujiannya hampir 2 jam adik-adik ya, cukup lama juga. Jadi jangan lupa sarapan nanti kalau yang mengikuti ujian pagi jangan lupa sarapan. Kemudian kalau yang mengikuti ujian siang kami juga ada kantin nanti tentunya akan apa namanya menyiapkan berbagai jenis makanan minuman yang bisa Anda beli di sana nanti. Nah, selain laptop, selain notebook, selain mouse dan mousepadnya, selain charger juga adik-adik diminta untuk menyiapkan juga extension kabel deh ya, ya paling tidak 1 meter lah, itu. Karena takutnya nanti berebut penggunaannya. Pak, apakah nanti disiapkan juga? Kami akan menyiapkan untuk di sumber powernya kami siapkan. Kemudian untuk beberapa jaringan kami siapkan jaringannya, tentunya untuk kenyamanan Anda sekali lagi tidak ada salahnya Anda antisipasi dengan extension yang Anda bawa sendiri. Itu yang kami harapkan nanti. Jadi pada saat ujian, Anda membawa kartu peserta Anda, kemudian membawa device masing-masing, dan kelengkapannya. Nah, untuk yang saat ini sekali lagi terima kasih Anda sudah mengikuti sosialisasi. Kemudian nanti untuk melihat tempat ujian, silakan Anda sesuaikan bisa H-1 jadi di tanggal 30 bisa datang ataupun nanti hari Minggu misalnya silakan aja jalan-jalan ininya. Nah, eh, untuk spesifikasi minimum device yang kami harapkan nanti yang Anda bawa, yang pertama adalah laptop itu menggunakan sistem operasi Windows atau Mac OS ya, operational system. Kemudian untuk yang keyboard ini tentunya setiap peserta senyamannya lah ya. Apakah menggunakan touchpad atau mouse, jadi silakan nanti Anda sesuaikan dengan kebiasaan Anda mengoperasikan device Anda. Kemudian nanti kami pastikan semuanya dapat terhubung dengan jaringan Wi-Fi kampus, sehingga kedatangan Anda pun kami harapkan paling tidak 30 menit itu sudah berada di tempat ujian nanti. Nah, yang perlu diperhatikan untuk device Anda yaitu adalah filter auto update-nya. Jadi pemrograman sistemnya mohon diposisikan dalam posisi off atau disable. Jadi upayakan pada saat mengikuti ujian untuk yang update sistemnya di-off-kan dulu posisinya. Nah, Anda juga pada saat nanti ujian kami tekankan kembali bahwa Anda hanya diizinkan untuk membuka Google Chrome. Jadi untuk tampilan desktop Anda hanya pada saat tampilan untuk ujian saja ya. Jadi kita akan menggunakan Google Chrome versi terbaru tentunya, dan tampilan desktop Anda hanya nanti pada saat ujian itu adalah satu tampilan saja, yaitu untuk sistem untuk ujian. Nah, tata tertib yang perlu diperhatikan untuk adik-adik semuanya. Jadi seperti yang kami sampaikan, Anda wajib berada di tempat seleksi 30 menit sebelum jadwal ujian. Kemudian pada saat ujian psikotes dan bahasa Inggris, jadi adik-adik mengenakan pakaian bebas rapi, tentunya bukan kaos, juga bukan polo set, tapi usahakan kemeja, adik ya. Kemeja bisa lengan panjang ataupun lengan pendek kemejanya. Dan untuk celana, tentunya kami harapkan untuk yang adik-adik laki-laki usahakan celana panjang ya, bukan bahan dasarnya jeans tapi celana kain lah warna gelap. Kalau punya celana hitam alangkah lebih bagusnya karena nanti begitu Anda dinyatakan lulus, Anda bisa gunakan untuk masa orientasi dan juga untuk perkuliahan. Jadi kami di Poltek Parbali penekanannya adalah untuk celana celana yang digunakan celana panjang itu bukan dari bahan dasarnya jeans itu deh ya. Kemudian yang kedua, kalau yang adik-adik wanita tentunya juga menggunakan rok, diupayakan ya roknya panjangnya 5 cm di bawah lutut ya dek ya. Kemudian juga bukan bahan dasarnya bukan jeans adik-adik. Nah, pada saat adik-adik nanti ujian wawancara, seperti yang Pak disampaikan, jadi Anda bisa menggunakan kemeja, lengan pendek bisa adik ya, lengan pendek. Kemudian untuk celana panjangnya sama, jadi bukan bukan bahan dasarnya jeans.
Warnanya celana panjangnya celana hitam boleh, eh, yang penting warnanya gelap deh ya. Kemudian untuk yang adik-adik wanita, jadi roknya juga sama seperti yang ketentuan di atas. Jadi untuk roknya bahan dasarnya adalah bahan dasar kain, bukan jeans juga deh ya. Kemudian sepatunya, jadi sepatu usahakan sepatu yang bisa disemir deh, sepatu pantopel paling tidak. Ya, nah ini juga berguna nanti pada saat seandainya nanti adik-adik lulus apa namanya seleksi, kita gunakan untuk orientasi dan juga untuk perkuliahan. Jadi penekanan kami adalah sepatu pantopel warna hitam, ya. Jadi yang bisa disemir tentunya. Kemudian kalau untuk adik-adik wanita, haknya biasanya kita maksimal itu adalah 5 cm itu maksimal haknya. Jadi tidak tidak lebih. Kalau sepatu tanpa hak boleh boleh, tapi tentunya menyesuaikan dengan aktivitas Anda nanti ya. Yang tidak kalah pentingnya adik-adik pada saat nanti ujian, kami pastikan Anda sudah memiliki akun Gmail. Karena nanti untuk mengerjakan ujian ini, Anda diminta untuk memasukkan identitas Anda melalui akun Gmail yang sudah Anda miliki. Jadi jangan sampai lupa nanti untuk password Gmail-nya. Kalau misalnya belum memiliki, silakan dibuat hari ini. Tapi tentunya Pak Di yakin kalau Anda mengoperasikan sistem apa namanya iOS ataupun sistem Android, pasti kita sudah diarahkan untuk memiliki Gmail untuk mengunjungi yang namanya ini ya aplikasi mereka yang ada di Android tersebut ya. Kemudian yang lainnya adalah Anda diperkenankan untuk membawa alat tulis ya, jadi pulpen silakan dibawa. Kemudian untuk apa namanya untuk notebook mungkin untuk catatan untuk orak-orik juga bisa disiapkan karena nanti pada saat ujian Anda hanya diizinkan untuk mengoperasikan device saja. Jadi untuk mobile phone Anda, handphone Anda itu dimasukkan ke dalam tas atau dikumpulkan pada panitia. Jadi mohon apa namanya dicermati. Kemudian untuk tata tertib selama pelaksanaan ujian adik-adik, jadi kami harapkan Anda nanti mengikuti ujian tepat waktu. Jadi untuk adik-adik yang terlambat nanti mengikuti ujian, kami akan izinkan, tapi waktunya tetap berjalan adik-adik ya. Jadi kalaupun nanti Anda terlambat setengah jam ataupun 1 jam, waktu akan tetap diperhitungkan untuk apa namanya penyelesaian soal ujian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah diupayakan mengerjakan semua apa namanya soal yang diberikan adik-adik ya. Kemudian seperti yang Pak disampaikan di awal bahwa Anda hanya diizinkan untuk mengakses web yaitu untuk ujian saja. Jadi tidak diizinkan untuk membuka jendela ataupun tab lainnya. Jadi yang ada di layar desktop Anda, di layar device Anda itu hanyalah pada saat untuk mengerjakan ujian saja. Kemudian peserta yang meninggalkan perangkat dan tidak kembali sehingga waktu ujian berakhir akan dianggap telah menyelesaikan ujian dan jawaban akan dinilai sesuai dengan isian terakhir yang direkam. Nah, Pak Adi juga ingin memastikan kembali bahwa Anda sudah nanti mengirim nanti ya. Jadi begitu Anda mengerjakan sudah selesai diperiksa semua, nanti jangan lupa ada tombol mengirim, nanti Pak Adi akan sampaikan berikutnya ya. Nah, Anda juga jangan lupa nanti memastikan membawa identitas sesuai dengan identitas Anda. Jadi nomor peserta itu wajib. Kemudian nanti pada saat mengisi apa namanya lembar jawaban, kami minta untuk mengisi atau memposting identitas Anda. Jadi nomor peserta nanti dicek di apa namanya di kartu peserta Anda itu ada 6 karakter di sana ya. 6 karakter dipastikan jangan sampai kurang atau jangan sampai lebih mengisinya. Kemudian nama peserta juga agar ditulis sesuai dengan identitas Anda ya. Nah, Pak Di ingin menekankan kembali terkait dengan pelaksanaan ujian. Nanti Anda diharapkan tidak meninggalkan perangkat Anda, kemudian menggunakan alat komunikasi, kalkulator, dan aplikasi lainnya. Jadi kenapa kami sarankan Anda membawa alat tulis yaitu pulpen dan kertas buram boleh ya.
Kemudian Anda tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan peserta lain. Jadi fokus saja sama diri sendiri, yakinkan bahwa ini adalah untuk salah satu langkah menuju masa depan Anda nanti. Kalau dari sekarang Anda sudah membentuk sikap untuk disiplin, kemudian untuk percaya diri, Anda mampu untuk mengikuti ujian ini, kami yakin Anda pasti bisa nanti. Ya. Kemudian seperti yang Pak disampaikan, Anda dilarang untuk membuka tab atau jendela pada brosur tampilan device Anda, kemudian mendokumentasikan apa namanya soal ujian tersebut, baik itu melalui screenshot ataupun cara lainnya, kemudian menyebarluaskan soal ujian, kemudian apa namanya yang terakhir adalah digantikan atau menggantikan peserta lain dalam mengerjakan ujian. Jadi ada istilahnya joki deh ya. Tapi kami yakin bahwa peserta tahun ini tidak ada melakukan seperti itu karena anak-adik sudah terbiasa untuk menjalankan hidup disiplin. Nah, apabila nanti adik-adik apa namanya melanggar ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia, tentunya dari Bapak Ibu nanti akan mengawasi ujian dengan berat hati akan membatalkan ujian Anda adik-adik ya. Itu yang perlu kami sampaikan di awal nanti. Nah, bagaimana nanti dengan ujian untuk wawancaranya? Nah, untuk proses ujian wawancaranya tentunya akan ada di hari berikutnya adik-adik, jadi silakan nanti yang memilih jalur reguler, jadi itu akan melaksanakan ujian pertama di hari Selasa, kemudian dilanjutkan dengan tes wawancaranya keesokan harinya, kemudian yang memilih jalur prestasi dan kewirausahaan nanti begitu juga nanti silakan dilihat jadwal pelaksanaannya. Nah, ujian wawancara ini salah satunya juga merupakan poin plus dari adik-adik peserta. Diupayakan nanti seperti apa motivasi, kemudian seperti apa profil Anda. Di sini kami harapkan dapat menunjukkan kepada Bapak Ibu pewawancara. Ya, tentunya jangan lupa dari awal kita sudah membentuk sikap insan profesional, yaitu sopan santun, komunikasi, itu perlu dijaga. Kita akan lihat dari awal ya adik-adik ya. Kemudian pada saat wawancara juga agar diperhatikan bagaimana sikap Anda, kemudian kalau Anda diminta untuk menampilkan atau menunjukkan perform Anda, silakan Anda tampilkan semaksimal mungkin ya. Jangan lupa jaga kerapian, yang adik-adik cowok rambutnya rapi ya, dipotong pendek lah paling tidak, jangan panjang itu ya, jangan awut-awutan lah. Kemudian yang wanita juga, adik-adik wanita ya paling tidak kalau rambut panjang dijalin lah atau dikepang rambutnya. Kalau yang rambutnya pendek silakan dijepit menggunakan jepitan yang warnanya mungkin bisa disesuaikan dengan warna rambut ya, jepitan hitam boleh. Jangan pakai bando nanti ya, apalagi pakai ikat rambut yang kita sering gunakan kalau kita mau mandi kalau yang adik-adik wanita. Kemudian jangan lupa pakai pakaian dalam ya, adik-adik yang cowok dan yang cewek pakai kaos dalam biasakan ya. Jadi kelihatan rapi lah itu. Ya, karena kita juga membentuk bagaimana menjadi insan yang profesional itu. Itu beberapa bocoran nanti pada saat wawancara. Jadi pada saat wawancara jangan lupa juga membawa kartu peserta Anda dan juga identitas yang menunjukkan jati diri Anda ya, identitas diri Anda. Baik, untuk yang wawancara ini, seperti yang Pak disampaikan, kita upayakan kita nonaktifkan dulu untuk mobile phone-nya dinonaktifkan dulu. Kemudian tentunya untuk posisi duduk kita upayakan ya sesopan mungkin, duduknya duduk siap, tegap ya, jangan nyandar lah di sandaran kursi. Kemudian pada saat masuk ke ruangan seperti apa, greeting atau salam yang bisa kita sampaikan itu sesuai dengan kondisi. Kemudian untuk pada saat bertanya, upayakan suaranya jelas terdengar dan percaya diri, itu kuncinya juga deh ya. Itu yang apa namanya yang pada saat wawancara beberapa bocoran yang kami bisa sampaikan. Kemudian untuk teknis wawancara, jadi biasanya yang kita gali adalah apa namanya pengetahuan umum Anda ya. Jadi selain wawancara ini kita akan laksanakan offline di dalam suatu ruangan. Jadi peserta akan dipanggil satu persatu sesuai dengan nomor peserta.
Kemudian kalau efektif ini wawancaranya biasanya 10 sampai 15 menit udah selesai gitu ya. Tapi kalau eh, kami melihat interaksi dari peserta dan wawancaranya dari peserta kurang menunjukkan motivasi dalam mengikuti wawancara, jadi waktunya bisa kurang dari 10 menit gitu ya. Nah, kami yakin tentunya adik-adik yang eh, 1009 yang sudah mendaftar ini tentunya sudah memastikan bahwa kuliah di Poltek Parbali adalah pilihan Anda. Jadi kami yakin Anda akan all out supaya Anda dinyatakan lulus nanti pada saat seleksi SMM ini. Nah, ini yang tidak kalah penting yang bocoran yang dapat kami sampaikan adik-adik bahwa untuk pada saat wawancara adalah pengetahuan umum yang akan kami gali. Kalau misalnya Anda memilih salah satu program studi, misalnya usaha perjalanan wisata, paling tidak Anda ya ada hobi lah untuk jalan-jalan, untuk apa namanya hunting-hunting scroll-scroll informasi daerah tujuan wisata, kemudian hobinya traveling atau hobinya kalau liburan seperti apa, silakan nanti apa namanya disesuaikan. Jadi kami akan menggali motivasi dan minat Anda. Kemudian juga terkait dengan hobi, kemudian kebiasaan-kebiasaan Anda, kami akan sesuaikan dengan pilihan program studi Anda. Jadi related antara apa yang Anda pilih dengan apa menjadi kebiasaan Anda. Itu yang kami upayakan, kami gali deh ya. Karena kemampuan Anda kami akan lihat juga dari psikotes dan bahasa Inggris di hari pertama, dan secara komunikasi kami akan lihat pada saat pelaksanaan wawancara adik-adik ya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan terkait dengan sosialisasi ini. Jadi yang pertama adalah jangan lupa melihat kapan Anda akan melaksanakan ujian, hari, waktu, tanggal, dan di mana. Kemudian yang kedua, Anda jangan lupa pastikan pada saat nanti mengikuti ujian, selalu membawa tanda pengenal Anda, baik itu KTP, SIM, dan yang lain, serta nomor peserta adik-adik ya. Kemudian jaga kesehatan, sehingga pada saat ujian nanti Anda benar-benar dalam kondisi fit dan sesuai dengan yang Anda harapkan. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami, keluarga besar Politeknik Pariwisata Bali tentunya. Jadi demikian yang ingin Pak Adi sampaikan terkait dengan sosialisasi ini. Tentunya Pak Adi membuka kesempatan tanya jawab di ruang Zoom ini, karena juga di ruang Zoom ini Pak Adi didampingi oleh eh, para panitia dari Poltekkes Bali, sehingga nanti kalau Pak Adi ada yang terlewatkan informasinya, teman-teman panitia bisa menambahkan informasi yang terlewatkan dari Pak Adi. Demikian yang Pak Adi sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran di sosialisasi ini. Pak Adi akan buka sesi selanjutnya dengan sesi tanya jawab, dan mungkin dari rekan-rekan panitia ada yang ingin disampaikan kembali beberapa informasi yang terlewatkan dari Pak Adi. Untuk itu waktu dan layar Pak Adi silakan pada rekan-rekan dan adik-adik peserta. Oke, silakan ada yang ingin bertanya, mungkin raise hand atau yang langsung mau komen, jangan lupa diaktifkan ya untuk mikrofonnya. Silakan. Om Swastiastu, Pak. Oke, Om Swastiastu, silakan perkenalkan diri deh ya. Tiang Igusti Putu Agama Hendra Putra Dana dari Bali. Izin bertanya, eh, pada saat ujian, keterangan menunjukkan peserta menggunakan sepatu pantofel. Jika tidak memakai itu menggunakan alternatif lain seperti sepatu berwarna hitam itu aja boleh. Itu aja Pak, semua. Oke, baik, terima kasih deh. Jadi kalau menggunakan sepatu, kami memang dari awal sudah apa namanya membentuk bagaimana
kita penampilan sebagai seorang insan pariwisata yang profesional. Tapi pada saat ujian nanti, kalau misalnya Anda tidak memiliki sepatu pantofel, bisa menggunakan sepatu lain yang penting warnanya hitam deh ya. Tapi ini tentunya nanti menjadi catatan sih. Itu aja sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Karena sepatu ini nanti Anda akan bawa juga pada saat orientasi ataupun kuliah. Nah, kalau sepatu yang lain selain sepatu pantofel, kalau di Poltek Parbali biasanya untuk olahraga sih, Dek, hari Jumat aja dan kegiatan di luar aktivitas kampus itu. Jadi silakan menggunakan sepatu selain sepatu pantofel, tentunya warnanya hitam. Namun mohon maaf sekali nanti tentunya akan sedikit catatan, terutama pada saat wawancara. Ini bocoran aja sih. Kalau untuk psikotes dan bahasa Inggris ya masih bisa, tapi pada saat wawancara kita upayakan bagaimana kita kesiapan kita, apa namanya, kalau orang boleh bilang kan, ya bagaimana kita perform lah untuk all out lah untuk apa namanya masuk ke kampus yang memang favorit yang kita pilih. Demikian deh ya, terima kasih pertanyaannya deh ya. Oke, silakan Aris, raise hand, silakan. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan berikan. Perkenalkan, nama saya Aristeforus Malioi. Saya ingin bertanya terkait dengan wawancara. Jadi pada saat wawancara, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau harus diwajibkan untuk berbahasa Inggris? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Adik Aris. Keren ya pertanyaannya. Lagi-lagi dikasih bocoran sama Pak Adi nih. Mohon izinnya rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk wawancara, eh, biasanya sih kita yang pertama kita akan lihat dulu pada saat Anda masuki ruangan, when you knock the door ya. Kalau Anda sudah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, ini sudah luar biasa performnya. Jadi kita akan coba lanjutkan dengan yang perform yang awal. Tapi kalau pada umumnya sih kita akan buka dulu dengan bahasa Indonesia pas sebagai pengantar. Kemudian pada saat wawancara kita akan gali potensi Anda. Ya, mohon maaf. Ya. Ya, jadi kita akan sesuaikan dengan perform Anda. Jadi kalau Anda pada saat mengawali, mohon maaf ya, di Aris ya agak tadi Pak Ya, Adi Pak. sempat keluar dari Zoom nih. Jadi pada saat Anda masuk ke ruangan, kalau Anda sudah start nanti dengan bahasa Inggris atau influence in others language ya, most welcome pokoknya. Kami dengan senang hati, karena kami di kampus ini juga kita ada bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Kita semua ada namanya center ya, language center di situ. Kita bisa gali nanti. Jadi silakan aja kalau Anda mau berbahasa Inggris mengawali silakan, tapi sekali lagi pengantarnya kami gunakan bahasa Indonesia dulu. Setelah itu baru kita akan menggali potensi Anda melalui wawancara. Demikian ya Adik Aris yang dapat Pak Adi sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Saya bisa bertanya sekali lagi Pak? Silakan, silakan. Ya, saya ingin bertanya apakah dari Politeknik sendiri tidak menyediakan komputer untuk kami melakukan tes? Terima kasih, itu saja Pak. Baik, terima kasih di Aris. Jadi silakan Anda datang saja untuk apa namanya untuk mengikuti tes untuk yang psikotes dan bahasa Inggris. Jadi kalau untuk backup, kami siapkan backup, tapi tidak lebih dari satu kelas di Aris ya. Jadi, nah tentunya yang perlu kita perhatikan kalau kita menggunakan device yang tidak terbiasa kita gunakan, itu butuh waktu untuk penyesuaian. Biasanya responnya agak lambat, itu yang biasanya ada kendala. Jadi selain respon, mouse-nya juga kadang-kadang kita kendala nanti mengoperasikannya. Jadi kenapa kami sarankan Anda menggunakan device yang biasa Anda gunakan untuk bekerja lah, untuk aktivitas Anda sehari-hari.
Jadi kalau seandainya Anda apa namanya terkendala dengan device, Anda silakan saja datang. Kami dari panitia menyiapkan ruangan, namun tidak lebih dari satu kelas. Itu yang dapat kami sampaikan di awal di Arisia dan juga kepada rekan-rekan semua peserta ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Om Swastiastu. Oke, Om Swastiastu, terima kasih. Silakan mungkin bisa dipandu rekan-rekan yang ada di kolom chat, ada pertanyaan atau bisa langsung diberikan feedback dari pertanyaan. Adik Disti, silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Adik Disti. Saya mau nanya, Iya, kok sampai hari ini saya belum dapat nomor peserta ya? Adik Disti belum dapat nomor peserta ya? Iya, Baik, baik, baik. Terima kasih. Nanti di ruang Zoom ini juga ada rekan-rekan kami dari seksi pendaftaran. Nanti akan di follow up langsung dengan rekan kami ya untuk di pendaftaran. Mungkin nanti rekan-rekan pendaftaran ada yang bisa disampaikan, bisa dibantu Pak Adinya. Oh, baik, selamat pagi Pak Adi. Izin menjawab Pak. Ya. Iya. Oke, ini kebetulan saya juga sedang membuka website SMM terkait untuk peserta atas nama Disti Nabila Arkan. Itu ya. itu upload dokumennya itu hari ini jam 6.34 pagi. Betul ya? Kemudian kami di pukul 7:10 sudah mengirimkan perbaikan apa yang harus diisi. Seperti itu. Jadi bukan yang tidak mendapatkan nomor, jadi mohon dilengkapi dulu dokumennya. Jika sudah lengkap, baru akan kami berikan nomor seperti itu. Bilang sudah, tapi Tidak, dokumennya belum lengkap di yang lampiran kesehatannya masih ada kurang dan lampiran foto full body-nya masih belum sesuai dengan ketentuan. kesehatan. Oh, begitu. Ya, Terima kasih. baik. Baik. Terima kasih Ibu Pita, terima kasih ya. Terima kasih Disti, semoga Baik, Pak Ade. menjawab dan juga nanti disesuaikan kelengkapannya. Baik, selanjutnya Adik Lanang ya. Silakan Adik Lanang. Oke, Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Tiang Lanang Gede Surya Ananta ingin izin bertanya pada Pak Adi. Oke, jadi untuk dokumennya kan sudah saya lengkap dan saya sudah dapat nomor peserta. Nah, nanti kan waktu saya ujian, saya harus mengumpul dokumen kesehatannya. Itu dokumen yang saya kirim berarti harus sesuai dengan yang terverifikasi, Pak ya. Sekian, Pak. Baik, terima kasih Adik Lanang. Ibu Pita, silakan Ibu Pita. Ibu Pita senyum-senyum aja nih. Baik, sebelumnya selamat pagi peserta atas nama Lana. Jadi untuk pada saat ujian nanti tidak perlu membawa dokumen hasil pemeriksaan kesehatan ataupun yang lainnya. Jadi cukup membawa diri, membawa device seperti laptop serta kartu seleksi peserta seperti itu. Nanti jika sudah diterima baru membawa dokumen tersebut. Gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu Pita. Terima kasih Adik Lanang pertanyaannya. Jadi nanti ujian jangan bawa semua ya, berat-berat nanti. Pokoknya yang penting siapkan dulu. Nanti setelah diterima pendaftaran kembali baru ya. Nanti, silakan juga dicek juga di kolom chat ya adik-adik ya. Kalau Pak Di terlewatkan dalam memandu Zoom ini. Pak Adi, izin ini ada pertanyaan di kolom chat. Boleh saya bacakan, Pak? Oke, silakan Bu Pita. Tunggu sebentar. Jadi ini ada dari peserta atas nama Jyoti Ranika. Om Swastiastu, perkenalkan saya Jyoti Ranika. Mohon izin bertanya Bapak Adi, apabila mendapatkan jadwal tes di tanggal 1 atau 2 dan tidak bisa hadir di tanggal itu karena sedang berada di luar daerah mengikuti kejurnas, apakah bisa menukar jadwal, Pak? Terima kasih. Aduh, ini pertanyaannya sulit dan tentunya tidak bisa dijawab nih karena sudah terjadwal di tanggal 1 dan 2 deh ya. Jadi mohon diupayakan sekiranya nanti bisa hadir di kampus untuk paling tidak verifikasi dulu pendaftaran Anda, terus kemudian seperti apa nanti potensi Anda. Selanjutnya kami akan izinkan deh. Tapi untuk mengawali ini
kami mohon maaf sekali. Jadi kita akan mengikuti jadwal yang sudah disampaikan. Namun catatannya adik, bahwa pada saat nanti Anda sudah diterima sebagai mahasiswa di Politeknik Persada Bali, dengan mengikuti kegiatan ini kami akan support Anda dengan dispensasi. Jadi kehadiran kami akan nyatakan Anda hadir, kemudian juga untuk kegiatan di kelas juga kami akan sesuaikan Anda. Dan juga Anda akan mendapatkan poin untuk apa namanya sistem kredit partisipasinya. Kami akan support Anda kalau setelah Anda menjadi mahasiswa Politeknik Persada Bali. Namun untuk yang seleksi ini, mohon maaf, kami belum bisa nanti untuk menganalisis jadwal kembali karena tentunya rekan-rekan yang lainnya juga apa namanya kami lihat juga potensinya. Jadi mohon disesuaikan kembali jadwal yang ada, Dek ya. Jadi demikian yang bisa Pak diberikan sebagai perwakilan panitia. Terima kasih Ibu Pita sudah disampaikan. Berikutnya ada Adik Ratih yang raise hand. Silakan Adik Ratih. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, saya perkenalkan, saya Niputurati Dwi Cahyani. Saya izin bertanya, jika memilih 2 jalur, berarti nantinya akan mengikuti tes psikotes dan wawancara 2 kali dengan waktu yang berbeda nih, Bapak Ibu. Nika Manten, pertanyaan Adik Ratih? Nggih, begitu saya Baik. Bapak, terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Adik Ratih. Jadi pertanyaan Adik Ratih ini mewakili untuk seluruh peserta nanti yang mengikuti ujian. Jadi memang benar, nanti kalau misalnya Adik Ratih memilih 2 jalur ataupun 3 jalur, kami akan menggali potensinya dengan ketiga-tiganya. Jadi tetap mengikuti untuk psikotes bahasa Inggris, kemudian mengikuti wawancara. Jadi apa namanya, kami akan tetap menggali potensi Anda. Misalnya Anda sudah mendaftar di reguler, kemudian Anda mendaftar juga di jalur prestasi maupun kewirausahaan, kami tetap menggali potensi yang Anda miliki. Dan tentunya sebagai catatan, untuk yang prestasi dan kewirausahaan ini adalah konfirmasi ya, Dek ya. Konfirmasi, jadi memang benar seperti apa potensi Anda, sehingga akan lebih terarah pada saat Anda mengikuti perkuliahan di kampus. Karena kami juga ada unit inkubator yang ada di kampus. Ada kewirausahaan yang ada unit kewirausahaan yang dimiliki oleh Poltek Bali, dan beberapa tenan yang sudah berhasil, itu produk-produknya sudah bisa ditempatkan di hotel-hotel bintang 5. Jadi harapan kami juga adik-adik ke depannya akan melanjutkan sebagai tenan-tenan yang potensial. Jadi demikian adik Ratih yang dapat kami sampaikan. Jadi kalau mendaftar 2 jalur ya Anda akan mengikuti ujian juga 2 kali. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, Makasih ya, Pak. ya sama-sama. Adik Chelsea ya. Pak Adi mohon izin ya bacanya dari pojok layarnya Pak Adi ya. Sekarang adik Chelsea silakan Dek. Baik, selamat siang Bapak Adi dan Ibu. Nggih, Perkenalkan selamat. nama saya Anastasia Amrola. Izin bertanya, saya sudah bayar itunya buat persyaratan dan saya sudah isi dokumennya. Terkait kesehatan, kenapa kesehatan mungkin ada salah tulis atau apa ya Bapak? Soalnya saya sudah ke dokter dan itu semuanya lengkap. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan nomor ujiannya belum keluar sampai sekarang karena kesehatan salah. Orang. Ya, nggak apa-apa. Malvin jangan marah-marah Dek Malvin. Ya baik, adik Chelsea. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Pita, nanti Ibu Pita akan menambahkan informasi bahwa kalau misalnya belum lengkap semua, akan dikembalikan dulu berkasnya. Setelah berkas kembali, selesai dinyatakan lengkap, baru nanti akan dikeluarkan nomor peserta. Mungkin Ibu Pita bisa menjelaskan kembali, Ibu Pita. Silakan Ibu Pita. Baik, di sini setelah saya cek atas nama Chelsea Ria Selisitu Morangka, Dek. Betul ya namanya? Dek, halo? Halo, Ya, siap. namanya Ya, Chelsea siapa? Chelsea Anastasia. Oh, Chelsea Anastasia Amrula. Oke. Ya. Oke, jadi dokumennya adik itu mohon melampirkan surat pernyataan peserta. Sudah kami cantumkan di catatan dari panitia. Ya, mohon dicek ya.
ngeceknya itu ada di mana ya, Kak? Di website saya cari tidak ada. Ada Dek, ada itu di halaman upload dokumen. Jadi di halaman paling atas itu ada box, ada apa kotak berwarna merah, itu catatan dari kami. Baik, terima kasih Bapak Adi dan Ibu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama ada Chelsea. Ya. Baik, silakan kita lanjut ke Adik Siti Rahma. Nanti rekan-rekan panitia mohon dibantu juga ya untuk yang di kolom chat. Oke. Silakan Dek Rahma. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya. Perkenalkan nama saya Rahma. Saya izin bertanya, apakah boleh mengenakan aksesoris seperti kalung saat ujian? Sudah itu saja sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Berat ya kalungnya ya? Kalung emas kah? Boleh menggunakan aksesoris, boleh jam, boleh cincin, boleh kalung, boleh. Tapi upayakan jangan dibawa semua ya. Ya, yang mempercantik diri boleh ya, yang mainan, leontin itu boleh. Tapi jangan terlalu berat nanti. Takutnya nanti keamanannya di jalan nanti ada yang ketahuan bawa perhiasan mahal kan nanti bahaya. Tapi pada saat wawancara boleh, pada saat tes psikotes dan Inggris boleh, silakan aja. Cincin boleh, jam tuh boleh, anting-anting boleh ya. Silakan. Terima kasih, Derama. Oke. Baik, ini ada dua Rahma ya, yang raise hand juga. Silakan adik Rahma yang berikutnya. Terima kasih Bapak. Permisi, perkenalkan nama saya Rahmadin Tias. Izin bertanya, untuk sesi wawancara itu kan diwajibkan untuk memakai kemeja berlengan pendek. Dan untuk wanita yang berhijab, apakah wajib untuk melepas hijabnya? Itu saja, Pak. Terima Dari kasih. dua, Pak. Ya, dari dua boleh. Baik, terima kasih. Dari dua ya. Dek Rai, tolong soundnya. Baik, mohon maaf ya adik-adik. Jadi adik Rahma, terima kasih. Silakan menggunakan hijab, Dek. Silakan menggunakan hijab ya. Jadi tidak perlu dilepas ininya. Kalau memang nanti dilihat apa namanya kondisinya, Anda tetap harus menggunakan hijab, silakan aja ya. Jadi dasar wawancara. Baik, Baik, demikian Pak. ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Berikutnya ada yang di kolom chat yang mau ditanggapi, rekan-rekan? Ibu Pita, ada Pak Agung Wira, di sini juga ada Pak Agung Wira ya, selaku wakil ketua juga. Kalau ada yang mau ditanggapi dulu di kolom chat. Sebelum Pak Ya. Adi lanjut ke adik Bella. Izin Pak Adi, untuk yang di kolom chat sih saya juga udah jawab via chat juga Pak Adi. Nah, sekiranya saya bisa jawab, nanti mungkin yang bisa dijawab sama Pak Adi saya sampaikan juga. Oke, baik, terima kasih Ibu Pita. Terima kasih. Ya. Silakan adik Bella. Om Swastiastu, Oke. saya atas nama Niputu Ayu Maharni Wulandari izin bertanya, Pak. Kalau dokumen pendaftarannya belum diverifikasi sampai sekarang itu kartu KPS-nya dicetak di kampus langsung saat ujian atau bagaimana, Pak? Baik, Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. terima kasih adik Wulandari. Silakan Ibu Pita. Baik, terima kasih Adik Wulandari atas pertanyaannya. Untuk dokumennya masih bisa kami terima, jadi jika ada perbaikan silakan diikuti sesuai dengan aturan. Kemudian kami tidak menerima jasa untuk ngeprint gitu ya, karena itu kan perlu proses juga apakah dokumennya sudah benar atau belum, seperti itu. Jadi mohon dilengkapi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal. Masih ada waktu kok, Dek, tenang aja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Berikutnya adik Agus Pringga. Silakan adik Pringga. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Gidegus Pringga Puspasantana. Di sini saya ingin menanyakan terkait dengan subtes yang ada pada SMM nanti, yang dimana yang saya lihat pada buku panduan, subtes itu adalah tesnya skolastik. Tapi yang tadi Bapak paparkan itu adalah psikotes dan bahasa Inggris. Itu bisa dijelaskan, Bapak? Soalnya berbeda, saya lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Agus Pringga. Jadi memang untuk ujian SMM ini kita menggunakan jenisnya adalah psikotes dan bahasa Inggris.
Nah, untuk yang skolastik itu sebenarnya di dalamnya juga kalau kita lihat kemarin ada kemampuan literasi, ada bahasa Inggris, kemudian penalaran, kemudian wacana, kemudian identifikasi masalah itu semua terangkum dalam skolastik. Namun untuk yang SMM ini kami hanya penekanannya untuk yang bahasa Inggris, psikotes dan wawancara. Jadi sekali lagi terima kasih pertanyaannya Adik Agus Priangga. Jadi untuk yang SMM ini kita hanya menggunakan tes untuk yang bahasa Inggris dan psikotes. Walaupun sebenarnya di dalamnya secara keseluruhan itu termasuk dalam tes skolastik juga. Tapi kita lebih skupnya lebih fokus ke bahasa Inggris dan ke psikotes. Demikian, Adik. Terima kasih pertanyaannya ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Baik. Adik Bella, kalau sudah selesai bisa diturunkan tangannya. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian kita ke Adik Martinus. Silakan Adik Martinus. Martinus. Halo, Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Martinus. Pak, Oke. mau bertanya terkait kira-kira kapan tanggal tesnya, kemudian jam berapa? Itu Pak, maaf tadi baru bergabung. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik. Adik Martinus domisilinya di mana Adik Martinus ini? Saya di Denpasar, Pak. Oh, siap. Pak Adik kira di luar daerah, karena ada beberapa rekan-rekan ada di Labuan Bajo, kemudian ada di di Raja Ampat ada, dan juga di Sulawesi Utara juga ada di Buton. Baik Adik, nanti untuk jadwal Adik bisa cek di website SMM kami Dek ya, terkait dengan jadwal pelaksanaan ujian dan juga buku panduan kita upload di website SMM kami. Jadi silakan dikunjungi di sana ya Dek ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Berikutnya Adik Jennifer, silakan. Adik Jennifer. Selamat pagi, Om Swastiastu. Mohon izin bertanya, untuk kartu peserta harus di print A4 atau hanya sekedar kayak ID card kecil aja? Oke, terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Jennifer pertanyaannya. Oke, disesuaikan nanti kalau misalnya kan hasil printnya berupa 1 lembar. Jadi silakan Anda sesuaikan apakah mau 1 lembar di bawah atau nanti mengikuti figura atau list yang ada di kartu peserta juga silakan. Kalau mau dilaminating juga nggak apa-apa kan, takutnya hujan. Bali ini sedang hujannya, sedang lebat-lebatnya. Takutnya hujan, sudah itu luntur nanti printnya. Kalau mau dilaminating juga nggak apa-apa. Jadi silakan Jennifer ya disesuaikan untuk ukuran kartu pesertanya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik, kita lanjut ke pengguna Zoom. Ini namanya antik nih pengguna Zoom. Baik, Om Swastiastu, selamat Om pagi, Pak. Swastiastu, pengguna Zoom. Ini namanya nggak jelas, makanya Pak disebut pengguna Zoom aja ya, mohon maaf ya. Mohon maaf juga, Pak. Perkenalkan, nama saya Evan Daniel Tamelan, asal NTT. Pak, saya mau izin bertanya, untuk mendapatkan kartu KPS-nya gimana ya, Pak? Soalnya data-data udah pada kumpulin, Pak. Gitu aja, Pak. Baik, terima kasih adik pengguna Zoom. Ibu Pita, mohon dibantu Bu Pita. Baik, saya bantu jelaskan di awal. Jadi, untuk mendapatkan kartu peserta, peserta harus tentunya registrasi terlebih dahulu. Kemudian juga sudah registrasi dan mendapatkan nomor virtual account, mohon lakukan pembayaran. Kemudian pembayaran tersebut kami verifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, adik silakan memilih program studi, kemudian mengupload dokumen sesuai yang ada di buku panduan, yaitu buku panduan SMM. Jika dokumennya sudah lengkap diupload dan sudah disetujui oleh panitia, maka adik boleh mencetak kartu peserta seperti itu. Gimana, Dik? Apa ada yang kurang jelas mungkin? Bu, mungkin saya Ya. kurang mengerti. Untuk kartu peserta udah, Bu. Cuman mau untuk yang kartu peserta seleksinya dapatinnya di mana ya, Bu? Coba sebentar, nama adik tadi siapa? Nama lengkapnya?
Ekvan Daniel Tamelan. Sorry bisa pelan-pelan. Ekvan Daniel Tamelan, Bu. Oke. Gimana ya? Pengejaannya gimana ya, Dek? Sorry. Suaranya agak kurang. Maaf, Bu. Ya, F-A-N ya, kemudian? Daniel. Oh, Daniel. Sorry. Daniel. Oke. Iya, Ervan Tamelan. Daniel. Oh, Ervan. Maaf, saya kira Iya. Ervan. Oke, Ervan udah disetujui dokumennya. Kemudian silakan cetak kartu peserta seleksi. Iya, Bu. Mohon maaf, itu di bagian mana ya? Soalnya udah Oh, tadi. iya. Jadi adik silakan login dulu ke sistem SMM. Jika Iya. sudah, kemudian ada menu cetak kartu peserta. Iya. Dengar itu, Ekin. Cetak kartu Mau peserta. tanya nih ini. Ya, habis di menu cetak kartu peserta, jika adik mengakses website SMM di HP, mungkin bisa di scroll ke kanan. Di sana itu ada fitur cetak kartu peserta. Oke, siap, Bu. Ya. Baik, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Terima Ya, kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak juga, baik. Pak. Terima kasih, semoga membantu. Ya, Terima kasih adik. Ya, semoga Halo. lebih jelas sekarang ya. Baik, Gimana, sekarang Bu? kita beranjak ke adik Nana ini. Silakan, Dek. Pak, perkenalkan Tiang Gusti Ketua Agama Dr. Dana yang tadi izin bertanya untuk penggunaan kemeja itu bisa menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih, lengan panjang, Pak. Apakah itu bisa? Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Baik, terima kasih, Adik. Nah, jadi untuk penggunaan kemeja, kalau untuk yang ujian psikotes dan bahasa Inggris, bisa menggunakan lengan panjang. Namun pada saat wawancara, kami sarankan sih menggunakan lengan pendek deh ya, ininya, apa namanya, kemejanya. Jadi memang salah satunya adalah kita juga melihat bagaimana potensi dari performan atau grooming dari calon mahasiswa peserta. Jadi tentunya kita akan lihat apakah kukunya terpotong rapi, kemudian kulitnya terawat, atau tidak menggunakan aksesoris yang lainnya. Ini juga salah satu poin penilaian. Jadi kalau untuk ujian bahasa Inggris dan psikotes silakan saja menggunakan lengan panjang. Namun ada baiknya kalau untuk pada saat wawancara menyesuaikan dengan ketentuan yaitu menggunakan baju lengan pendek. Itu. Demikian Maaf, ya, Pak. Dek, ya. Jika menggunakan lengan panjang itu ada terkena catatan tidak, Pak? Ya, diupayakan aja nanti menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah disampaikan ya di buku panduannya, Dek, ya. Oke, Pak. Semua. Baik, Swastiastu. sama-sama. Terima kasih. Silakan adik Nicholas berikutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Nikolaus Tantingko. Saya izin bertanya Bapak dan Ibu, kan tadi saya agak telat dalam mengikuti ininya Zoom tersebut. Jadi saya ingin tanya karena tadi saya lihat Bapak menyampaikan menggunakan menggunakan ini apa namanya materi yang Bapak sampaikan itu apakah akan dikirim lagi Pak atau ditaruh di website yang materi Bapak sampaikan tadi? Gitu. Soalnya tadi saya untuk baca udah habis gitu. Baru masuk udah hilang gitu Pak maksudnya. Saya cuma nanyain itu aja. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Jadi untuk materi ini kita akan taruh di websitenya juga. Kemudian juga untuk rekaman dari Zoom ini juga akan kami sampaikan di website SMM juga. Baik, itu nanti bisa diakses via YouTube nanti untuk yang rekaman ini, sehingga kalau ada yang terlewatkan informasinya kita bisa sama-sama untuk. Namun sebenarnya lebih efektif kalau kita berkomunikasi langsung di ruang Zoom ini. Jadi segala pertanyaan itu akan lebih jelas kami sampaikan dibandingkan nanti harus mengikuti rekamannya. Jadi demikian adik yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih Pak, sangat membantu. Selamat siang, sukses Pak. Siap, terima kasih. Adik Nana boleh dong diturunkan raise hand-nya, dan adik Nicholas juga. Kita akan beranjak ke D. Angga. Silakan D. Angga. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin.
bertanya terkait penginapan Bapak. Apakah di Poltek Parbali ini menyediakan asrama nanti ketika kita tes sekolah apa itu seperti bahasa Inggris? Dikarenakan saya dari luar Pulau Bali, Bapak, barangkali ini juga mewakilkan dari teman-teman yang dari luar Pulau Bali. Mungkin itu dulu, Bapak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dek Angga pertanyaannya. Jadi kalau untuk penginapan, mohon maaf kami tidak menyediakan, tapi kami ada fasilitas hotel. Jadi kami di kampus Politeknik Parisula Bali kita memiliki 2 unit hotel. Jadi silakan Anda misalnya kalau mau menginap bisa di hotel kami. Namun asrama itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang sudah tercatat, mohon maaf, bagi adik-adik yang sudah tercatat sebagai mahasiswa kami. Itu baru boleh menggunakan asrama. Jadi kalau adik-adik masih calon peserta, kami bisa bisa provide di hotel yang kami miliki, tentunya dengan harga publik deh ya. Jadi bisa ada cek di website kami, ada Kamala Bali Resort dan juga ada Langon Bali. Jadi kita memiliki 2 unit hotel di kampus ini. Jadi silakan kalau mau nginep bisa dengan harga publis tentunya ya. Tapi kalau untuk asrama itu sesuai dengan peraturan pemerintah dikhususkan untuk adik-adik yang sudah statusnya sebagai mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali. Jadi demikian Adik Angga ya bisa kami sampaikan. Jadi mohon maaf kami tidak bisa menyiapkan asrama secara gratis dan hotel. Baik Bapak, terima kasih sudah menjawab. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke Adik Rizky, silakan Adik Rizky. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Iputu Rizky Dharma Putra. Saya ingin bertanya untuk jadwal susulan ujiannya apakah ada, mengingat untuk kejadian sebelumnya ada yang terkendala seperti itu. Dan juga untuk yang SBM saya sempat terkendala, tetapi tidak termasuk kriteria untuk ujian ulang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Rizky pertanyaannya. Jadi untuk yang SBM dulu, Pak Di mohon maaf bahwa Anda tidak tercatat sebagai mengulang karena di sistem SBM yang dikelola oleh tim PP3, Anda termasuk yang sudah dapat menyelesaikan semua rangkaian soal, sehingga yang terkendala, terutama di sesi 3 dan 4, itu yang dinyatakan bisa mengulang. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, sekiranya di sistem tersebut Anda tidak masuk ke dalam kriteria yang mengulang. Kemudian yang kedua, untuk ujian susulan kami pastikan tidak akan ada, karena untuk sistem yang kami gunakan di SMM ini berbeda dengan sistem ujian yang ada di SBM, sehingga harapan kami pada saat nanti Anda datang ke kampus, itu semua dapat mengikutinya dengan baik. Demikian Adik Rizky yang dapat kami sampaikan. Baik Bapak, terima kasih atas infonya. Om Sandri Santiago. Kita lanjut ke Adik Ega, silakan Adik Ega. Halo. Halo. Ya, selamat pagi. Halo, selamat Ya. pagi, Pak. Ya, suaranya agak kecil deh, mungkin bisa dibesarin sedikit. Halo, Ya, halo. selamat pagi. Perkenalkan nama saya Ega Rena, saya dari Gianyar. Mohon izin bertanya Ibu, Bapak. Misalnya kita tidak lulus pilihan pertama kita, apakah bisa kita nanti mengulang tesnya, Bu? Pak Adi izin, ini Eganya sudah selesai bertanya, Pak. Oke Bu, kita pertanyaannya tadi di device saya mohon maaf sekali, suaranya kecil sekali Bu, kita mohon maaf sekali. Iya Pak, kebetulan juga suaranya Ega agak kecil di saya, tapi bisa saya dengarkan. Jadi pertanyaannya adalah, jika nanti saya tidak lulus di pilihan pertama, apakah saya bisa mengulang ikut tes seperti itu? Baik, terima kasih Adik Ega, terima kasih Bu Pita ya. Jadi untuk Adik Ega, kalau misalnya tidak lulus di pilihan pertama, nanti kita akan screening di pilihan keduanya. Misalnya
kuota di pilihan kedua itu Anda bisa masuk untuk memenuhi kuota prodinya, Anda bisa masuk di pilihan kedua. Namun untuk yang pilihan pertama tentunya seperti yang Pak disampaikan, you have to all out untuk yang ujian ini sehingga benar-benar Anda bisa lolos untuk di pilihan pertama Anda. Jadi tidak ada untuk ujian ulangnya di Gaya. Jadi seperti itu yang Pak disampaikan. Jadi, berusaha maksimal untuk apa namanya Anda bisa lolos untuk pilihan satu Anda. Tapi kalau nanti di prodi di pilihan dua itu belum memenuhi kuota, adik-adik yang memilih apa namanya pilihan dua itu mudah-mudahan bisa masuk ke kuota pemenuhan prodi di pilihan dua tersebut. Jadi demikian yang bisa Pak Adi sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ibu, Siap. terima kasih. Selamat Oke. pagi. Selamat pagi. Good morning. Good morning. Keren. Ya, berikutnya ada Adik Chelsea kembali ya bertanya ya atau sudah yang tadi? Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya izin bertanya terkait kesehatan di dokumen itu yang harus dikirim, apa harus mengisi format surat pernyataan peserta itu? Baik. Ya, itu pertanyaannya ya. Harus Itu mengisi. Iya. Bu Vita juga nunggu, saya juga nunggu. Saya Silakan, juga Bu Vita. udah selesai belum bertanya ini gitu. Oke. Berarti pertanyaannya Silakan, Bu. apakah harus mengisi surat pernyataan atau tidak ya, Dek ya? Iya, Ibu. Ya, jadi sesuai dengan buku panduan SNM 2025 di halaman 5, itu memang sudah dijelaskan bahwa dokumen kesehatan selain melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan juga harus melampirkan surat pernyataan peserta. Jadi harus diisi ya dengan materai 10.000. Ibu, oke Ibu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, terima kasih Chelsea Sama-sama. pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vita. Ya. Selanjutnya Adik Sulaika. Mohon maaf kalau salah eja Pak Adi. Silakan Dek, Sulaika. Selamat pagi. Izin Pak, saya kan dari sekarang saya mahasiswa tata boga, cuman pengen mendaftar di Poltekper di Badan Seni Kuliner. Saya ingin tanya apakah itu nanti akan memenuhi tes saya karena kan sekarang mahasiswa gitu. Halo, Dek Sulaika. Bisa diulang pertanyaannya? Terputus sepertinya pertanyaannya, Dek. Atau bisa di kolom chat nanti disampaikan, Dek. Kalau misalnya terkendala jaringan. Izin Pak, mungkin saya bantu. sampaikan di kolom chat. Iya. Izin Pak, mungkin saya bantu menjawab, membantu adik Sulaika. Jadi pertanyaannya adalah, adik Sulaika ini sekarang statusnya sebagai mahasiswa tata boga. Kemudian apakah diperkenankan jika ikut daftar di SNM Poltekper Bali seperti itu dengan dan apakah itu akan mempengaruhi hasil tesnya seperti itu Pak Adik? Baik, terima kasih Bu Vita. Baik, terima kasih. Luar biasa ya. Adik sudah sebagai mahasiswa di Tata Boga, kemudian mendaftar SMM di Seni Kuliner Tata Boga. Jawabannya pasti mempengaruhi. Dan pasti kami istilahnya merupakan catatan bahwa Anda sudah jadi mahasiswa, jadi tinggal jalur konfirmasi saja seperti apa nanti aktivitas Anda di kampus sebelumnya atau sebagai mahasiswa sebelumnya. Namun kami pastikan bahwa pada saat Anda saat ini kuliah itu tidak ada suatu catatan di kampus sebelumnya. Jadi untuk yang sekarang posisi Anda sebagai mahasiswa, tentunya untuk yang tes psikotes dan bahasa Inggris tetap Anda jalankan. Nanti pada saat wawancara silakan Anda sampaikan seperti apa kondisi Anda. Seperti di awal Pak disampaikan, pada saat wawancara ini mohon dengan sangat segala potensi yang Anda miliki, Anda bisa sampaikan ke pewawancara sehingga merupakan catatan plus bagi kami untuk kelulusan dari adik-adik semuanya. Terima kasih, Dek, pertanyaan. Terima kasih, Bu Vita. Semoga menjawab, Dek, ya. Bertanya. Oh ya,
Tadi mungkin ini dari salah satu ibu peserta atas nama Jovi Kaurawa. Ya, Ya, mungkin boleh ya diberikan terlebih dahulu, soalnya Pak Adi. Baik, silakan Ibu, silakan. Silakan ya Ibu. ini anaknya lagi nggak enak badan. Oh, Eh, iya. Mau bertanya karena kami dari jauh juga dari Manado, Sulawesi Utara. Soalnya apakah dokumennya sudah 2 kali dibalikin kesehatan, padahal sudah dirubah lagi, sudah secara detail itu kesehatan, tapi sepertinya belum. Boleh minta tolong, apakah sudah terdaftar anak kami untuk mengikuti SMM? Oh, boleh diinfo Bu, nama lengkap anaknya siapa? Eugenia Kendeli Hindley Graha Sigar ya Bu? Grasha Dewi. Ya. Sigar. Ya. Jadi di sini dokumen anaknya Ibu kurang melampirkan surat pernyataan peserta. Oh, Ya, jadi dokumen kesehatan selain melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan, anak Ibu juga harus melampirkan surat pernyataan peserta. Seperti itu. Jadi kurang itu saja Bu, nanti jika sudah diupload, kami setujui surat satu pesertanya pernyataannya akan keluar. sudah ada formatnya ya. Iya, surat pernyataannya bisa Ibu Sudah, download di website maksudnya SMM. apa? Oh iya, oke. Ya, ada di website Terima SMM Bu. kasih. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Bu Jovi pertanyaannya. Terima kasih Bu Pita sudah membantu. Kita lanjut ke adik K, silakan adik. Good morning, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Ken Syahra Saputra, but you can call me Ken. Jadi berkaitan dengan pemakaian. Jadi tadi pada awalnya saya dengar pemakaiannya direkomendasi untuk memakai kemeja dengan lengan pendek. Saya mau nanya apakah ada warna ketentuan atau terserah boleh warna apa aja, asal rapi aja. Sekian. Baik, terima kasih adik. Jadi sepertinya di kolom chat Ibu Pita juga sudah menyampaikan karena memang kita prefernya baju putih ya, Dek, ya. Ini juga akan kita gunakan misalnya pada saat Anda beraktivitas di kampus, ada kegiatan ekstrakurikuler atau lainnya, misalnya kalau sudah memiliki baju putih, tentunya akan bisa digunakan langsung. Jadi kalau baju yang lainnya bisa saja Anda gunakan, tapi tentunya harus rapi deh ya, harus rapi, bebas rapi. Itu yang dapat kami sampaikan, deh ya. Memang kita prefernya sih baju putih untuk kelihatan lebih rapi saja, deh. Demikian. Demikian. Thank you, Pak. Ya, sama-sama, Adik. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke Adik Siti Rahmasari. Silakan, Adik. Baik, terima kasih Bapak. Saya Rahma, izin bertanya. Kan kita membawa laptop dan charger dan stop kontak sendiri. Apakah kita di sana wifi-nya disediakan dari pihak kampus? Baik, sudah itu pertanyaan saya, Bapak. Baik, terima kasih. Saya menyimak hening sejenak. Terima kasih, Dek Siti Rahmasari. Oke, jadi untuk WiFi kami siapkan, kami provide. Jadi sebagai catatan di setiap ruangan kita semua provide untuk untuk akses WiFi-nya. Namun untuk status Anda sebagai calon peserta tentunya kami akan batasi untuk akses WiFi-nya. Tapi kalau untuk mahasiswa luar biasa jaringan WiFi kami 24 jam non-stop. Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain, kalau udah jadi status mahasiswa di Poltekpar Bali, you have no excuse pokoknya untuk akses, jadi silakan diakses 24 jam ya Bu Pita ya. Kalau bisa 28 jam Anda akses, silakan. Tapi untuk yang saat ini, karena Anda adalah calon peserta untuk mahasiswa baru, sehingga untuk akses internet pun kami harus batasi dulu. Demikian Adik Siti Rahma ya, bisa kami dapat sampaikan. Sama satu lagi Bapak, mohon maaf. Untuk wanitanya yang ikat rambut satu, itu boleh tidak? Oke, yang penting bebas rapi, penting rapi. Jalinan rambutnya rapi, jangan sampai ikat satu ternyata ada yang terurai sebagian, itu. Jadi upayakan rapi. Jadi kalau yang rambut panjang boleh diikat atau dijalin. Kalau untuk yang rambut pendek, misalnya silakan dijepit dengan
jepitan rambut tentunya warnanya sesuaikan warna hitam misalnya. Demikian deh ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sama-sama. Silakan Adik Haris berikutnya. Baik, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mohon bertanya, Pak. Ini misalkan kita tidak ada lengan pendek, apakah boleh memakai lengan panjang waktu wawancara? Baik, itu saja, Pak. Baik, terima kasih Adik Haris. Jadi kalau memang tidak memiliki lengan pendek, ya bisa gunakan lengan panjang. Tapi harapannya kan memang disesuaikan dengan peraturan yang ada di buku panduan, itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Yang penting rapi deh ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaan. Sepertinya di ruang Zoom ini yang terakhir Bu Pita dan rekan-rekan ada dari Adik Almer pertanyaan. Dan di ruang chat terima kasih rekan-rekan sudah dibantu untuk menjawab. Silakan Adik Almer. Selamat pagi, Pak Adi dan Bu Pita. Selamat pagi, Pak. Jadi saya ingin bertanya, untuk jadwal pastinya itu tanggal berapa dan jam berapa ya untuk kayak misalkan nih buat ujian yang ngejain yang psikotesnya sama wawancaranya sih itu aku belum jelas di situnya. Semoga bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih di Almer. Jadi seperti pertemuan sebelumnya di awal Zoom ini, untuk jadwal setelah kegiatan ini kita akan sampaikan di website SNMD ya. Jadi hari, tanggal, kemudian waktu dan ruangan serta pembagian ruangan untuk tes psikotes bahasa Inggris dan wawancara kami akan sampaikan di website SNM. Jadi no need to worries lah. Jadi nanti bisa dicek di website kami kembali. Dan kalau ada kendala nanti silakan menghubungi call center yang sudah tertera di website kami di Almer ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Sama-sama. Terima kasih. Baik, adik-adik, silakan karena di tampilan Zoom ini sudah selesai semua yang mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan di kolom chat juga sudah difasilitasi oleh rekan-rekan kami yang membackup. Luar biasa, terima kasih. Hampir 500 pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan awal ini semakin jelas informasi terkait dengan pilihan program studi Anda dan juga persiapan untuk mengikuti ujian nanti di tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Demikian yang dapat Pak Adi sampaikan. Sekiranya ada yang ingin disampaikan kembali atau ditanyakan, kami berikan waktu sebelum kami akhiri dari panitia penerima mahasiswa baru jalur SMM. Kita akan akhiri Zoom ini. Silakan. Baik, sepertinya sudah cukup jelas semua. Sekali lagi terima kasih kehadiran adik-adik dalam pertemuan ini. Oh, mohon maaf. Ada adik si yang Ayu. raise hand lagi. Ya, silakan Dek, silakan. Mohon maaf Dek, silakan. Silakan di unmute. Silakan Dek. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Igusti Ayu Pratnyan. Izin bertanya untuk nomor pesertanya itu yang tertera di kartu peserta ya, yang 4 angka. Apakah benar? Terima kasih. Baik, terima kasih Dek atas pertanyaannya. Pak Adi, izin mungkin saya aja yang menjawab. Oke, silakan Bu Pita. Terima kasih. Jadi untuk nomor peserta itu tidak hanya 4 angka yang di belakang, tapi juga input di karakter yang paling depan. Misalnya kalau adik ikut ke jalur reguler, berarti berawalan itu R, tanda minus, kemudian 4 angka setelahnya. Jadi itu termasuk nomor peserta. Seperti itu, Dek. Baik, terima kasih Bu Pita. Terima Baik, kasih Bapak sama-sama. atas waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Silakan Dek Anggun. Pertanyaan berikutnya. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Maria Sefrula Winanggunduhan.
Saya mau bertanya, Pak, apakah bisa perempuan menggunakan celana panjang saat melakukan wawancara bahasa Inggris? Baik, Pak, itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih, Dek Anggun. Pak Adi ingin konfirmasi kembali. Anda terbiasa menggunakan celana panjang, kah? Iya, Pak, soalnya tidak terlalu tahu pakai rok. Baik, kalau boleh Pak disarankan sebaiknya menggunakan rok ya, karena kalau kami kuliah nanti menggunakan rok, kecuali praktek baru menggunakan celana panjang, Anggun. Jadi kalau boleh kami sarankan disesuaikan juga dengan ketentuan. Jadi silakanlah, biar kelihatan sesuai dengan namanya kan Anggun. Jadi mohon disesuaikan menggunakan rok ya. Terbiasalah nanti dari sekarang di Anggun ya. Ya, Pak, terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, berikutnya untuk Adik Gusti Ngurah Ode, silakan Dek. Om Swastiastu, Pak. Saya mau bertanya tentang wawancaranya. Untuk pakaiannya itu kan baju lengan pendek. Apa itu boleh bebas, Pak? Atau harus putih? Itu sekali. Baik, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau untuk wawancara, kenapa kami sarankan baju putih itu lebih kelihatan bersih dan rapi deh ya dibandingkan dengan baju warna lainnya. Namun kalau misalnya Anda ingin menggunakan warna yang berbeda, tentunya disesuaikan nanti dengan satu, mohon maaf sekali Pak disampaikan, dengan kondisi Anda, misalnya warna kulit, kemudian dengan celana panjang yang Anda gunakan, jangan sampai kalau orang Prancisnya bilang mau poean dia, musuhan dia nanti. Bajunya warna merah, celananya warna hijau, wah itu kan lumayan juga nanti pertanyaan ini nak kengken-kengken nenek wawancara gitu. Jadi kenapa kami sarankan bajunya warna putih, celananya warna gelap hitam. Jadi biasanya itu menunjukkan satu adalah groomingnya bersih apa tidak yang dari apa namanya peserta ini. Kalau yang warna lainnya ya seperti pada disampaikan ya harus disesuaikan dengan kondisi Anda dan jangan sampai kontras dia nanti. Sehingga warna putih adalah warna netral dan juga celana pandang hitam juga warna netral yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan formal lah. Demikian Dek yang bisa kami sampaikan. Ya, sama Pak. Ya, sama-sama. Ya, berikutnya Ade Arum. Silakan Ade Arum. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Sri Arumsari, izin bertanya, apakah kalau tes bahasa Inggris dan psikotes itu bisa menggunakan baju bebas atau bisa menggunakan baju bebas tidak harus memakai lengan pendek contohnya dan bisa bajunya bermotif gitu. Kan kalau tes wawancara sudah dipastikan harus memakai baju putih, tapi kalau misalkan tidak lengan pendek, apakah itu bisa mengurangi poin grooming? Baik, terima kasih. Segitu saja Bapak Ibu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Di Arum. Jadi kenapa kami buatkan ketentuan untuk mengikuti tes seperti itu? Satu adalah tentunya kita akan melihat bagaimana grooming dari para peserta. Kemudian yang kedua tentunya yang digunakan juga akan kita gunakan pada saat orientasi nanti. Seandainya Anda dinyatakan lulus sebagai calon mahasiswa, ini akan berlanjut ke pada saat masa orientasi atau pembinaan sikap dasar profesi kami. Yang ketiga juga ini akan berlanjut pada saat nanti sebelum Anda mendapatkan seragam, nah, baju yang Anda gunakan ini bisa Anda gunakan juga, baju putih, kemudian celana hitam, ini akan ikut juga pada saat sebelum Anda akan mendapatkan seragam. Jadi kalau misalnya Anda gunakan baju yang ketentuan lain, nanti pada saat Anda diterima, kemudian pada saat Anda kuliah, Anda harus beli lagi kalau misalnya belum punya, ataupun harus menyesuaikan kembali. Jadi kenapa dari awal kami sampaikan ketentuan tersebut? Karena nanti satu, sekiranya Anda lulus, Anda akan gunakan untuk masa orientasi atau ospek atau mos. Yang kedua, pada saat nanti Anda belum mendapatkan pakaian seragam, pakaian pada saat Anda tes inilah yang akan Anda gunakan selanjutnya sebelum Anda mendapatkan baju seragam tersebut. Demikian yang Pak Adi bisa sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak, Bu. Oke, sama-sama. Ya. Ibu Pita, kita batasi lagi 2 saja ya, Bu Pita ya, karena juga ada agenda. Ini jam sudah menunjukkan jam 10.29. Tentunya akan lebih efektif nanti sekiranya adik-adik akan membaca di panduan dan juga mengikuti link Zoom-nya nanti, Bu. Mohon maaf, link YouTube-nya, Bu ya.
Mohon maaf ya adik-adik, kita akan batasi dua penanya lagi dari adik Siti Rahma dan adik Aldi. Setelah itu, mohon izin kami akan tutup diskusi di ruang Zoom ini. Silakan adik Rahma, Sari. Mohon maaf Bapak, saya Oke, bertanya lagi siap. mengenai tes wawancara. Kira-kira kita ditanyakan satu pilihan saja atau tiga-tiganya yang kita pilih Bapak dari jurusan yang kita pilih ketiganya itu? Terima kasih Bapak. Baik, ini pertanyaannya mancing-mancing terus ini dari tadi. Terima kasih, Dera. Baik, tentunya kalau kita bertanya untuk wawancara itu kita akan lebih menekankan pada pilihan satu dulu. Tentunya kalau udah pilihan satu pasti ini yang harus diperjuangkan sama adik-adik peserta ujian. Nah, kita gali dulu yang pilihan satu ini. Nanti kalau adik-adik nanti begitu ditanya kenapa milih pilihan satu, terus seperti apa nanti motivasi, terus kemudian rencana ke depannya seperti apa. Kalau nanti dilihat agak goyah dan ternyata pada saat Anda menjawab lebih mengarahnya ke pilihan dua atau mohon maaf ke pilihan tiga, ya tentunya juga akan dipertimbangkan juga nanti untuk pilihan Anda yang pilihan satu itu deh ya. Dan juga untuk yang pada saat ujian ini memang tidak ada pilihan untuk pindah program studi ya, Dek. Jadi kalau pilihan satunya apa namanya dinyatakan belum bisa memenuhi ya mudah-mudahan nanti di pilihan duanya bisa memenuhi kebutuhan prodi yang lainnya. Tapi kalau pilihan satu ini Anda dilihat kurang bisa kompetitif dengan yang teman-teman yang lain yang sudah memenuhi apa namanya kriteria ya harus disesuaikan juga. Jadi tentunya harapan kami pilihan satu ini yang sudah Anda pilih ya harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Demikian adik ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Baik, yang pertanyaan terakhir dari adik Aldi. Jadi sebelum kita menutup ruang diskusi di Zoom ini. Silakan adik Aldi. Baik Bapak, selamat pagi sebelumnya. Izin bertanya. Tadi kan saya baca di bantuan SMM itu menyiapkan Gmail. Nah, saya ingin bertanya, apakah cara-cara menjawabnya itu sama seperti SBM waktu itu, seperti login terdahulu dan cara-caranya itu sama seperti link tersebut? Apakah berbeda? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih adik Aldi pertanyaannya. Jadi untuk yang Gmail tentunya kami harapkan juga sehingga terekod di sistem kami bahwa Anda memang adalah pemilik akun resmi dari akun tersebut ya. Jadi memang untuk Gmail seperti yang pertemuan awal di Zoom ini, kami yakin adik-adik sudah memiliki, apalagi yang sudah mengoperasikan apa namanya operasional untuk yang Android ya pasti memiliki akun Gmail. Kemudian yang kedua, apakah aksesnya sama dengan akses yang waktu skolastik? Kami pastikan berbeda, Dek. Kami pastikan berbeda karena sistemnya juga sistem mandiri masuk. Jadi untuk yang tes kali ini memang sedikit berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya dengan mengantisipasi kondisi waktu SMM kemarin, Dek. Demikian Dek Aldi yang dapat kami sampaikan. Berarti nanti saat tes tuh kita langsung menjawab, Pak, apa nanti diajarkan terlebih dahulu sebelum memulai tesnya itu? Langkah-langkah menjawab caranya itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kalau untuk langkah-langkahnya sudah kami sampaikan di buku panduannya deh ya. Jadi tinggal dipelajari di buku panduannya sudah ada di sana apa pertanyaannya dan juga jawaban yang Anda sampaikan. Silakan nanti. Jadi seperti apa langkah-langkahnya itu sudah ada di buku panduannya yang kami sampaikan deh ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Dan Ibu. Baik, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adik-adik, terima kasih komunikasi yang sangat efektif di ruang Zoom ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah membantu untuk memberikan feedback dan jawaban terkait dengan pertanyaan dari adik-adik peserta. Jadi mohon izin, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan sosialisasi ujian SMM ini dengan harapan tentunya adik-adik dapat mengikuti ujian dengan lancar dan juga disiapkan kesehatan Anda, kemudian perangkat-perangkat yang sesuai dengan ketentuan dan juga jangan lupa bawa kartu identitas dan kartu peserta. Baik, untuk mengakhiri pertemuan Zoom ini, izinkan Pak Adi menutup pertemuan ini dengan para santi. Om, Santi, 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 Om. Salam sejahtera kita semua. Shalom, nama belas salam bajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia maju. Salam Makardi. Terima kasih semua adik-adik.